Tanggal 20 Oktober 2024, Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Muda, simbol regenerasi politik, tapi juga simbol dari sesuatu yang lebih gelap, dinasti, penyalahgunaan kekuasaan, dan rekayasa hukum. Pertanyaannya, apakah Gibran benar-benar sah menjadi Wakil Presiden? Atau apakah kita sedang hidup di tengah pelanggaran konstitusi terbesar pasca reformasi? Mari sama-sama kita bahas masalahnya dengan tuntas di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak D Channel. Kali ini kita akan membahas tentang Gibran layak dimakzulkan, membongkar cacat hukum keputusan MK nomor 90. Kita mulai dari sumber legalitas pencalonan Gibran, yaitu putusan MK nomor 90 PUU garis mendatar 21 Romawi garis miring 2023. Sebelum putusan ini lahir, konstitusi hanya membuka peluang bagi calon wakil presiden berusia 40 tahun. Gibran saat itu baru 36 tahun. Maka tanpa perubahan aturan, ia secara hukum tidak bisa maju. Lalu muncullah seorang mahasiswa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Tanggal 19 September 2023, ia mengajukan perbaikan. Namun 7 hari kemudian, permohonan itu dicabut. Berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan yang telah dicabut tidak dapat diajukan kembali oleh pemohon yang sama untuk materi muatan yang sama. Tapi apa yang terjadi? Pada tanggal 27 dan 28 September 2023, permohonan dengan substansi yang sama didaftarkan oleh orang yang sama. Lalu hanya 3 minggu kemudian, MK mengabulkan permohonan tersebut. Dan yang paling mencolok adalah Anwar Usman, paman Gibran, ikut memimpin dan memutus perkara yang menguntungkan keponakannya sendiri. Padahal jelas tidak boleh mengadili perkara keluarga dilanggar dengan terang-terangan. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan bahwa Anwar Usman telah melakukan pelanggaran etik berat. Tetapi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tidak pernah dibatalkan. Sekarang mari kita masuk ke jantung persoalan yang sesungguhnya. Jika dasar hukum pencalonan Gibran adalah putusan yang cacat prosedural dan etik, maka otomatis seluruh proses pencalonannya juga cacat hukum. Ini bukan sekadar polemik politik. Ini adalah persoalan konstitusionalitas jabatan wakil presiden. Konstitusi dengan tegas menyebut Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden. Tanpa putusan MK nomor 90, Gibran tidak memenuhi syarat. Maka jika putusan itu cacat, maka statusnya sebagai wakil presiden pun gugur demi hukum.
kita menyaksikan keanehan terbesar dalam sejarah hukum Indonesia. Seorang wakil presiden menjabat berkat putusan Mahkamah Konstitusi yang dibuat melalui pelanggaran atas peraturan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan oleh rakyat dan apa yang harus dilakukan oleh DPR? Konstitusi sudah menyediakan jalannya, yaitu hak menyatakan pendapat oleh DPR. DPR dapat menyatakan bahwa wakil presiden telah kehilangan kelayakan konstitusional karena cacat hukum dalam proses pencalonannya. DPR dapat mengajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk menilai ulang apakah Gibran memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Jika dasar pencalonannya adalah putusan yang cacat etika dan prosedur. Jika MK menyatakan bahwa ia tidak lagi memenuhi syarat, maka MPR memiliki kewajiban konstitusional untuk memberhentikannya. Dan semua ini sah, konstitusional, demokratis, bukan kudeta, bukan dendam politik, tapi bentuk koreksi hukum terhadap manipulasi konstitusi. Jika kita membiarkan ini terjadi, maka bangsa ini sedang menyatakan bahwa hukum bisa dibengkokkan oleh kekuasaan, bahwa keluarga istana boleh melanggar etika tanpa sanksi hukum, bahwa Mahkamah Konstitusi boleh menjadi alat dinasti, bukan benteng konstitusi. Ini bukan sekadar cacat prosedural. Ini adalah pembusukan sistem demokrasi dari dalam. Jika DPR bungkam, maka diduga mereka bersekongkol. Jika MK diam, maka mereka bukan lagi penjaga Undang-Undang Dasar 1945. Jika rakyat diam, maka selamanya dinasti akan menari-nari di atas hukum. Hari ini kita tidak bicara soal partai, bukan siapa yang menang atau kalah. Ini soal apakah konstitusi masih berfungsi. Gibran boleh muda, tapi hukum yang dilanggar terlalu tua untuk dilupakan. Pemakzulan Gibran adalah bentuk penghormatan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pemakzulan Gibran adalah pemulihan moralitas publik. Pemakzulan Gibran adalah satu-satunya cara menyelamatkan republik ini dari pelecehan hukum. Karena konstitusi bukan milik dinasti, tapi milik seluruh rakyat Indonesia. Ingat, keadilan hanya akan tegak jika kita berani menuntutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika Anda suka, silahkan klik tombol like. Dan jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe jika Anda ingin melihat video-video selanjutnya dari channel ini.